warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih pada semangat? Karena masih semangat, kita akan ke materi dari apel KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya berpikir komputasional, ya. Sebelum itu, aku absen dulu dari kelas ini. Yang hubungan di bawah orang ini, apakah ada semua atau tidak, ya? Adit, Din, Sofian, ya. Dani, Arfa, Astri, Devi, Egi, Alvin, Iqbal, Jaki, Medina Putri, Yusuf, Paki, David, Afif, Faiz, Zikul, Paki Mukarom, Asbi, Aram, Sonaji, Nadira Amri, Reja, Najwatul, Berbagila, Beraini, Lera Damayati, Sobari, Dias Masya. Sepuluh orang, 3 orang. Nah, kita lanjut lagi ke pembelajaran. Tapi sebelum itu, biar semuanya pada fokus. Pernah semuanya membuat instan? Bagaimana cara membuat instan? Direbus dulu. Terus bumbunya disobek segala macam. Tapi gimana sih kalau misalkan tangannya salah? Jadi sebelum air direbus, bikin masuk air dulu. Gimana kalau kayak gitu? Apakah ini enak atau bagaimana rasanya? Coba aja. Kalau misalkan bikin nasi goreng, nasinya dulu, baru telurnya, atau goreng dulu baru nasinya? Goreng dulu baru nasinya, atau nasi dulu baru telurnya? Bagaimana kalau anaknya salah? Ya. Dan juga dalam berpikir profesional harus logis, gitu ya. Mana duluan nih yang harus dilakukan? Gitu. Nah, sebelum itu kita fokus lagi, tebak-tebakan dulu, ya. Biasanya udah fokus. Kira-kira ini jawabannya apa? Ayo. Awan. Ini apa? Awan. Ini? Awan. Orang. Orang apa? Kiper. Nah, kan kiper. Terus? Ini? Awan. Awan. Terus kalau sambungin jadi? Awan. Dari A. Awan. Sebelum tepat ayo. Lagi. K. Ini apa? Kiper. Ini? Awan. Jadi kaki peran. Ini apa? Awan. Jadi kaki perawat, ya. Oke, sebelum untuk coba yang ini, kira-kira apa? Bukan. Ya, terus? Betul, ombak tenang, ya. Ini apa? Yang tahu? P, ganti P. Betul, tersipu malu, ya. Nah, ini sekali lagi, ya. Nah, lanjut lagi, lain. Ini kan apa? Tolong jawab dengan tepat. Tolong waktu, betul, ya. Kita untuk semuanya. Nah, secara tidak sadar kita telah melakukan
yang namanya berpikir komputasional. Pembelajaran dari berpikir komputasional, murid mampu menerapkan pengelolaan data, pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dan menuliskan instruksi. Ya. Terus nanti capaiannya diharapkan nih murid mampu mendasar pengertian berpikir komputasional dengan bahasa sendiri. Kedua, mengidentifikasi tiga contoh pola yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, memahami konsep berpikir komputasional dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena sudah pada fokus, ya, kita akan lanjut. Nah, ini adalah pengertian dari berpikir komputasional. Maka itu masalah secara sistematis dan sederhana. Oke, ini Bapak ada jadwal tentang berpikir komputasional. Seperti ini jadwalnya. Berpikir, karena semua di sini nanti ya. Berpikir komputasional, berpikir secara logis, sistematis dan terarah. Semuanya terarah di sini. Sudah? Sudah? Oke, ikutin ya kata Bapak. Berpikir komputasional, berpikir secara logis, sistematis dan terarah. Oke? Bisa? Lagi ya. 1, 2, 3. Berpikir komputasional, berpikir secara logis, sistematis dan terarah. Oke, kita akan bersemuanya. Lanjut. Nah, ada komponen-komponen di dalam berpikir komputasional. Ada berapa ini? Ada 4, ya. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi sini ya, kecilan. Oke, ini perkembangan berjalan saja. Ada dekomposisi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang tahu? Ada yang tahu? Dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Pernah makan pizza? Nah, pizza kan segitu besarnya. Apakah muat langsung ke mulut? Harus diapain supaya muat? Dipotong-potong, gitu kan? Dan yang bulat sendiri dipotong-potong, gitu kan? Nah, supaya apa? Supaya muat di mulut, supaya bisa dimakan. Nah, itulah bagaimana dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengenalan pola. Nah, sini pengenalan pola merupakan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data dan klasifikasi data. Contoh, di sini kalian harus bisa mengetahui pola-pola yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bangun tidur, main ngapain? Mandi. Sarapan, sekolah, ngaji, istirahat, ngaji lagi, terus baru tidur. Itu pola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kalau kembali tidur dulu, sarapan, terus tidur lagi, istirahat, terus baru sekolah, gitu ya? Apakah pola yang seperti itu? Tidak. Kita harus memilih keadaan pola yang sesuai atau struktur, gitu ya. Nah, selanjutnya lagi ada abstraksi. Sini apa abstraksi? Itu adalah menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan dalam pengolahan data tersebut. Contoh, misalkan kalian makan pizza nih, ada apa aja? Misalnya ada sosis, ada apa lagi? Ada keju, ada apa lagi? Ada saus. Nah, terus ada lagi yang lainnya seperti seres. Terus ada lagi yang lainnya seperti yang nggak bisa nih, yang buat di pizza apa?
jamur. Nah, dalam pizza biasanya apakah ada seres? Nggak ada kan? Nggak ada, nggak enak gitu kan? Nah, dalam kontraksi ini kalian memilih yang mana yang cocok buat pizza, yang enggak. Tadi seres udah jangan dipakai dibuang. Gitu ya. Sisanya digunakan seperti saus, keju, sosis, ya. Nah, itu adalah abstraksi. Kemudian nanti algoritma yang terakhir adalah urutan langkah yang logis yang terukur untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Nah, selanjutnya biar paling paham lagi ini kalian mengerjakan apa ya? Oke, baru bagikan ke kelompok ya. Sekarang kalian sudah menerima LKM ya. Per kelompok silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya bagaimana cara mengerjakannya. Ya, kan harus mengetahui nih. Oh, di sini ada 3 pisang. 3 pisang itu nilainya 6. Nah, kemudian anggur sama dengan pisang, 2 pisang tambah 4. Berarti kalau misalkan 3 pisang, 1 pisangnya berapa? 1 pisangnya 2. Kalau misalnya ada 2 pisang berarti 4. Berarti anggur berapa nilainya? 4 tambah 4 3 pisang itu 6. Ini anggur nilainya 8. Bisa coba kalian tambahkan. Dan kalian sekarang untuk mengerjakan berapa sih nilainya dari apel 1,5 ini dikurangi 1 pisang dikurangi anggur. Kira-kira berapa? Yo, coba diskusikan dengan kelompoknya ya. Ada yang ditanyakan? Siapa yang bertanya? Oke, ini dulu ya. Ya. Apa? Tadi kan 3 pisang itu sama dengan berapa? Nah, sekarang anggur itu sama dengan 2 pisang tambah 4. Berarti anggur itu berapa? Terus, ada lagi tanyakan? Ya, kenapa ini? Anggur berapa? Karena tahu dulu anggur berapa. Jadi anggur berapa? Ini nggak ada ini aja. Nih, 3 pisang sama dengan satu ini dulu sama dengan 2 pisang tambah 4. Berarti anggur 4. Nih, 2 pisang. Kalau misalnya kami bingung, 3 pisang dan 6. Berarti pisangnya berapa? 2. Sekarang ada 2 pisang, berarti itu berapa? 2 kali 2? 4 tambah 4? 4. Pisangnya berapa? Nah, itu itu nanti menghitung mana jarak yang paling terdekat. Ya. Iya, seperti itu. Mau kalian kemana nih? Dari sini. Silakan tanya dulu. Ini A, ini B, C, D, E, F, G, nanti di bawahnya di sini urutannya apa nih? Paling depan. Misalkan A, B, benar ya? A, B, E, terus A. Iya. Satu pisang berapa? Kalau misalnya tidak bisa berenang, pisang berapa? 2. Kalau misalnya 2 pisang, 2 kali 2 berapa? Nah, sekarang tambahkan 4 tambah 4.
Sekarang nih, tahu apa? Buah pisang tambah anggur. Tadi berapa buah pisang? 4 ditambah. Tadi anggur berapa? 8 ditambah 8. Sekarang ini kan 1 apel tambah setengah. Total jadi berapa? 2. Pasang apel berarti. Nah, 12 tambahkan berapa? Nah, terus dikurangi 1 besar dikurangi. Kalian mencari jarak terdekat. Kira-kira mana nih jarak terdekat? Saya cari dulu. Oh, misalkan dari A ke B, terus ke E ke A. Aku sayang. Ini kan ada angkanya nih. Silakan kalian tambah-tambahkan nih jaraknya. Gitu. Dari mana nih? Kira-kira dari A ke B atau A ke C dulu nih? Atau A ke D dulu? Nah, jadi pelajaran ini Bapak minta ke kalian untuk membuat refleksi di tugas 12 dengan cara menjawab bagaimana pembelajaran hari ini. Mau seru, kalau misalkan kamu sih, selanjutnya yang kedua, apa saja yang kalian lakukan dalam pembelajaran hari ini? Paham semuanya? Sekarang kita berdoa untuk pulang. Ya, nanti diumumkan ya.